Setelah overthinking selama 2 minggu dan mencari cara, metode, platform apa yang harus dilakukan untuk memulai bisnis online, ya terutama sebagai seorang konten kreator, akhirnya saya mulai sedikit memahami bagaimana caranya saya akan membangun bisnis ini dari awal. Perkenalkan, saya Om Andro dan ini adalah Happiness Hackers Notes. 2 minggu ini saya benar-benar mencoba mencari tahu platform apa aja yang bisa dimanfaatkan sebagai seorang konten kreator, dan banyak banget saya temuin. Ini tadi sudah saya catat ya, mungkin ada yang ngikutin Facebook saya atau Instagram saya. Saya sudah mulai spill apa aja yang saya dapetin. Intinya adalah di tahun 2022 ini dan kedepannya yang namanya konten kreator akan makin banyak dicari. Dan kalau teman-teman sedang mencari cara untuk mencari uang lewat online, entah itu sebagai kerja sampingan atau mau mulai bisnis atau bahkan sudah punya bisnis, maka semakin teman-teman menunda untuk menggunakan konten marketing, semakin teman-teman akan kehabisan banyak uang untuk bayar iklan. Kenapa? Nanti akan saya bahas. Nah, saya punya beberapa surprise, tapi yang awalnya kita langsung masuk ke bagian yang paling penting aja. Ini adalah catatan saya. Tadi saya udah bilang sama teman-teman kalau ada yang mau nonton, saya akan jelasin. Jadi ini adalah sebuah desain yang saya siapkan sendiri, dan ini bisa jadi works atau tidak buat teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang pasti karena semua ini saling berkaitan antara skill, resource, kemudian mungkin teman-teman punya tim, mungkin teman-teman punya keahlian yang lain, jadi beda-beda. Tapi yang akan saya ceritakan adalah apa yang akan saya lakukan kalau saya mulai dari nol, dan mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa saat ini semua orang sekarang berlomba-lomba cari uang lewat yang namanya platform. Jadi semua platform sosial media itu semuanya didesain untuk membuat teman-teman, membuat kita usernya untuk terpaku di platform mereka. Contoh, Facebook, kita dipaksa untuk tidak keluar dari Facebook, atau YouTube, atau Instagram, atau TikTok. Katakanlah 4 itu yang besar, dan semuanya sekarang saling mengkanibal fitur masing-masing. Jadi contohnya gini, dulu yang paling terkenal untuk video itu YouTube, tentu aja ya. Kalau sosial media itu Facebook. Nah, kemudian datanglah Instagram yang ada videonya, foto dulu, kemudian berkembang. Katakanlah kita langsung jam aja ke TikTok. Nah, di zaman TikTok ini unik. Kenapa? Karena TikTok ini memperkenalkan yang namanya short video, video pendek ya. By the way, tulisannya bisa di teman-teman dapetin di Facebook saya atau di Medium, di blog saya yang baru ya. Kenapa saya bikin Medium itu nanti akan jadi satu konten tersendiri. Oke? Nah, di TikTok dia menemukan bahwa short video yang pendek-pendek yang cuma 30 detik ya, TikTok menang merajai di platform yang membuat video pendek. Karena sebelumnya tuh banyak sebenarnya, ada Vine ya, bahkan Musical.ly itu dulu juga booming dan dibeli oleh TikTok. Ketika TikTok membeli Musical.ly, kemudian barulah dia take off karena ada fitur di Musical.ly yang digabung sama fitur TikTok yang akhirnya terkenal. Awal-awal TikTok tuh joget-joget ya. Padahal TikTok sendiri itu sebenarnya adalah perusahaan AI. Intinya dia menggunakan teknologi AI yang canggih banget. Oke. Nah, begitu TikTok menang di platform yang berformat video pendek, yang bentuknya landscape, yang kayak gini. Ya dulu kita nonton video kayak gini. Kemudian TikTok merubahnya. Nah, begitu TikTok menang, akhirnya yang dilakukan apa? Oleh Facebook dan YouTube. Mereka membuat tandingannya, yaitu Reels ya. Dibikin Reels dan YouTube bikin Short. Mereka membuat itu supaya user mereka nggak lari ke TikTok gitu loh. Walaupun mungkin
agak telat ya, karena ketika mereka membuat itu TikTok udah terlanjur melampaui mereka ya. Di jumlah downloadnya tuh gede banget. Oke. Nah, begitu mereka sudah mengadopsi fiturnya si TikTok video pendek, gantian dong. Akhirnya si TikTok juga sedang mempersiapkan sebuah platform untuk nyaingin YouTube, namanya Watermelon ya. Tapi ketika saya cek masih pakai bahasa Chinese ya, dan saya nggak ngerti. Ini ada kayak auto translate-nya, tapi ketika ditonton videonya semuanya bahasa Chinese. Oke, nah dia sudah nyiapin ternyata sebuah saingan dari YouTube. Kemudian yang bikin saya kaget, mungkin beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba ada bermunculan iklan dari Facebook yang dia mengiklankan konten kreator dan bahkan selebgram, influencer, dan bahkan TV dibikinin kayak channel di dalam Facebook. Artinya Facebook juga mengeluarkan long form video format ya, yang video berdurasi panjang. Gunanya apa? Gunanya biar kita nggak pindah-pindah. Jadi konten kreatornya yang dirayu. Facebook dia menahan konten kreatornya supaya nggak pindah ke tempat lain ya, ke YouTube ataupun nanti ke Watermelon kalau memang ada gitu ya, karena ini kita bicara tentang video long format ya. Atau supaya yang dari TikTok yang view-nya udah banyak, kan ada kelemahannya nih. Mungkin di TikTok orang bisa dapat followers dengan banyak dan cepat, tetapi pendek-pendek ya kan. Sedangkan kalau untuk beberapa konten yang perlu penjelasan panjang, edukasi dan sebagainya, dia tetap perlu video panjang. Akhirnya yang diperebutkan sama si Facebook dan YouTube saat ini adalah dulu-duluan. Jangan sampai Watermelon besar atau go internasional, kemudian supaya si user TikToknya yang generasi milenial, alpha, beta, yang suka joget-joget ini, ketika mereka butuh format video panjang, mereka punya tempat ya. Pilihannya sekarang ada YouTube atau Facebook ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Intinya sebagai user, sekali lagi teman-teman harus hati-hati. Ini adalah sebuah endemi, sudah sesuatu yang masif kita dirayu gitu ya, dibikin supaya kita ketagihan untuk apa? Untuk menghabiskan waktu di platform-platform mereka. Ya contohnya sekarang juga nih teman-teman lagi nonton ini live atau lagi nonton recordingnya ini nanti, teman-teman juga sebenarnya menggunakan platform mereka. Ya pertanyaannya, apakah teman-teman cuma ingin jadi user terus-terusan atau ingin memanfaatkan ini? Kan gitu ya. Seperti saya juga pertanyaannya, mau main pakai gaya apa ya, mau bikin konten gimana, dan bahkan ada tambahan dari Bang Pian, itu platform mana yang sekiranya lebih cepat cuan dan lebih lama bertahan. Ini adalah pertanyaan besar yang jujur aja saya juga lagi mencari tahu, dan ini adalah ikhtiar saya untuk bagaimana cara saya yang mungkin akan saya lakukan kurang lebih ya seminggu 2 minggu, semoga ketemu formatnya ya, moga-moga bisa ketemu dan bisa saya sharing ke teman-teman. Intinya yang saya lakukan ini adalah sangat personal, dan semoga apa yang saya share ini bisa memberikan sedikit ideas lah buat teman-teman apa yang mau dilakukan. Nah, saya akan bagi dulu bahwa saat ini ada beberapa hal yang kita perhatikan ya. Tadi kita udah bicara tentang yang namanya attention economy. Sekarang ini yang menjadi mata uang di dunia digital adalah perhatian kita. Berapa lama kita mampu memperhatikan sebuah konten gitu ya. Nah, attention economy ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu pendek, yang bagian yang short. Yang kedua itu ada yang medium atau yang menengah, dan yang ketiga tentu panjang ya. Kalau untuk orang-orang yang attention span-nya pendek, yang ya baru nonton video 1 menit 2 menit udah bosen ya, berarti hitungannya detik. Berarti sekarang kita sudah punya beberapa platform. Yang pemenangnya tentu TikTok ya. Yang kedua menurut saya ini Twitter, karena di Twitter itu dulunya udah pendek banget. Yang ketiga itu Instagram lah. Instagram ini
Kenapa saya bilang cukup pendek? Karena yang panjang itu di Instagram biasanya cuma live ya. Kalau konten video juga pendek-pendek. Kalau konten yang panjang banget jarang nonton di Instagram, paling biasa 3 menit. Blog pun dibikin mikro ya. Jadi udah blog itu biasa berbentuk tulisan panjang dibikin microblog ya, bentuknya seperti carousel. Jadi menurut saya Instagram juga letaknya di orang-orang yang attention span-nya pendek. Di Medium itu ada Facebook. Nah, Facebook ada di sini. Kenapa? Karena Facebook kalau tulisan bisa lebih panjang, ya video juga banyak ya. Biasanya orangnya juga punya lebih banyak waktu karena katanya Facebook demografinya adalah bapak-bapak di atas umur 35 tahun. Terus ada lagi Quora. Saya belum tahu Quora itu pendek atau medium atau panjang. Tapi saya masukin ke medium. Kenapa? Karena ini masuknya jadi untuk tempat mengenerate traffic. Nanti ada kaitannya ya untuk apa. Ada forum ya. Nah, kalau yang panjang itu tentu YouTube ya. Karena sekarang YouTube udah makin terkenal tempat orang-orang yang suka nonton panjang, atau podcast yang suka dengerin panjang-panjang ya, atau blog ya, otomatis blog biasanya juga orang suka baca panjang. Email. Nah, kita kalau bikin konten untuk orang-orang yang target attention-nya pendek, maka kita letakin di TikTok, Twitter, atau di Instagram. Kalau kita bikin konten untuk target audience atau mau ngasih kayak bit size konten ya, konten yang pendek-pendek yang bikin penasaran dan sebagainya, kita bisa sebarin di Facebook, Quora, dan forum. Yang ketiga ada yang panjang. Nah, yang panjang itu otomatis ada YouTube, podcast, blog, dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Saya kemarin nyoba, case-nya adalah ketika saya bikin video setiap hari, itu kan bikin video, nulis skrip, kemudian bikin konten. Nah, awalnya strateginya adalah saya bikin konten yang panjang dulu, baru kemudian disebarin ke konten yang lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek, lebih pendek. Nah, pertama, karena bikin satu video sehari itu adalah sebuah pekerjaan yang ternyata nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Ya kebayang ya, scripting, desain, ngedit, kemudian nyari waktu, begitu ada waktunya dangdutan tetangga atau kemalaman, and so on gitu. Jadi saya melepaskan target satu hari satu video. Itu menurut saya saat ini terlalu berat. Kemudian saya balik nih. Saya baliknya gimana? Ketika mau bikin konten, bikin draft dulu, kemudian coba disebarin dulu ke yang pendek-pendek. Jadi disebarin ke Instagram, sebarin ke Facebook, baru kemudian bikin YouTube-nya. Nah, rencananya video ini akan dibikin artikelnya di blog dan disebarkan di email. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itulah kenapa di sini saya tulis untuk Facebook itu gunanya adalah untuk hangout aja. Jadi buat konten receh ya, bapak-bapak, jokes bapak-bapak dan sebagainya. Buat mungkin survei, mungkin nanya-nanya. Nah, teman-teman bisa lihat hari ini konten saya itu di Facebook lebih kayak gini. Ya, hal-hal yang receh lah ya. Ini tadi dari sini nih kita mulai hari ini. Oke, ini mulai siangnya saya mulai bikin tulisan. Ini maksudnya biar ngumpulin bahan riset juga, karena saya pengen tahu beneran nggak sih si TikTok ini lagi nyiapin watermelon atau isi gua nggak tahu namanya. Kemudian saya masukin juga ke Instagram yang tulisan tadi. Jadi dari Facebook saya masukin ke Instagram. Saat ini saya belum terlalu tahu untuk bikin Instagramnya gimana, karena kayaknya mungkin saya akan main joget-joget di Instagram atau di TikTok. Demi apa? Demi untuk mendapatkan attention. Jadi kalau orang itu kenal sama kita, tiba-tiba langsung dikasih konten yang berat-berat, itu kayaknya bingung juga ya. Nah, makanya di sini akhirnya tadi saya rubah. Di Instagram goalnya dari orang-orang yang follow nih di Instagram, goalnya adalah mereka nonton konten di YouTube gitu. Supaya apa? Kalau mau tahu lebih panjang bisa nonton di YouTube. Intinya kayak gitu. Di YouTube game plan-nya adalah mau bikin live tiap hari. Saya sedang mencari cara untuk bisa live di Facebook
page ya, karena ternyata kalau pakai stream ini cuma bisa di Facebook personal. Nah, Facebook page-nya sedang dicari. Kalau ini bisa berarti ya kita coba ya video format live kayak gini yang biasanya diisi oleh para gaming content creator. Nah, kita coba di Facebook page kayak gimana. Oke. Next, baru kemudian plannya akan dibikin di blog. Ya, ini blog saya, dan beberapa snippetnya akan disebarkan juga ke sini, ke productivity.com. productivity.com. Jadi ini adalah Productivity ini adalah sebuah forum besutan saya dan Om Arya Eko Prasetyo. Kita coba mau mengumpulkan orang-orang yang bergerak di industri konten kreatif ya. Jadi mungkin ada penulis, ada video kreator, ya ada TikToker itu harusnya video kreator ya, komikus, siapapun pokoknya yang berhubungan dengan konten kreatif. Tetapi kita mau bahas di bagian produktivitinya. Jadi biar lebih produktif menjadi konten kreator. Kenapa? Karena saat ini saya merasakan inilah yang menjadi tantangan terbesar, menjadi kreatif dan menjadi produktif. Ada yang produktif banget tetapi kontennya nggak kreatif ya, aka spamming. That's what I did 2 minggu yang lalu, bikin konten tanda kutip spamming ya, karena bikin YouTube, pokoknya bikin aja. Tetapi gimana caranya biar spamnya nggak spam banget, tapi juga mulai ada kreativitasnya, ada value-nya. Kenapa? Karena makin kesini saya lihat orang-orang yang memberikan value atau manfaat kepada audiensnya, mereka yang kemudian dapat attention lebih banyak, dan pada jangka panjang orang jadi trust sama mereka. Kemudian ya kalau mau jualan jadi lebih gampang. Kurang lebih seperti itu. Itu dia tentang apa yang akan saya lakukan. Ini adalah evaluasi mingguan. Harusnya sih dilakukan setiap minggu. Kemarin saya nggak sempat melakukannya karena minggu kemarin masih ada riak-riak dari problem yang sebelumnya yang belum sempat saya selesaikan. Dan saya akhirnya kemarin sempat kepincut sama ini Mark Manson ya, Everything is Ambiar. Nah, ini akan jadi satu hal juga yang kita bahas di channel Om Andro ini dan di forum Productivity. Kalau menurut teman-teman ini adalah sebuah konten yang menarik, please tinggalkan komen aja. Kalau memang mau dapetin video lebih banyak, bisa tekan subscribe atau follow ya kalau teman-teman melihat ini di Facebook. Dan by the way, ini buat teman-teman yang masih bingung kita mau ngapain, nah teman-teman bisa cek video saya sebelumnya sama Om Arya Eko tentang bagaimana mulai bisnis online dari nol di tahun 2022. Ini buat teman-teman dapat fondasinya. Oh, ini loh maksudnya. Terus ada lagi satu video lagi yang namanya The GST Method. Nah, ini ada di video yang judulnya Start with Hope. Teman-teman bisa tonton itu karena itu juga akan membantu teman-teman memiliki pola pikir sebagai seorang konten kreator yang fokus sama strateginya, nggak gonta-ganti kata orang begini, kata orang begitu. Nah, ini biar teman-teman juga punya pondasi yang lebih kokoh ketika mau melakukan sesuatu. Oke, see you next time. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk langsung komen aja, karena kalau misalkan pertanyaannya menarik akan saya bahas di video berikut. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.